dengan antusias datang hadir untuk mencoblos dan memilih pilihan mereka. Oke. Baik, terima kasih Rian laporannya dari Kupang, NTT. Kita bergeser kembali, setelah dari NTT kita nyebrang jauh kembali nih, menuju ke Barat. Sintang gitu ya, karena memang ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Kita pengen lihat juga bagaimana kemeriahan di Sintang bersama dengan rekan Henry. Selamat pagi, Henry. Baik, selamat pagi rekan-rekan studio dan pemirsa dimanapun berada. Ya, saya Henry. Bagaimana kondisi di Sintang, Henry, untuk hari ini, termasuk juga di TPS tempat Anda sekarang? Baik, saat ini saya berada di TPS 006 Kelurahan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Suasana terpantau di sini cuaca mendung berawan, tetapi tidak hujan. Suasana terpantau, warga antusias mendatangi TPS ini untuk menyalurkan hak suara mereka. Dan juga TPS ini adalah menjadi salah satu TPS di TPS 006 Kelurahan Tanjung Puri ini menjadi TPS yang tempat Ketua KPU Kabupaten Sintang, Komisioner Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto menyalurkan hak suaranya tadi pagi sekitar pukul 7.30. Edi Susanto bersama keluarga mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Demikian. Rekan Henry, saya ingin tahu juga bagaimana dengan proses distribusi kemarin, apakah ada laporan, mungkin ada kendala atau apa, sehingga hari ini mungkin ada yang mungkin mengalami kendala atau memang cukup lancar di Sintang hari ini? Baik, tadi juga saya sudah mewawancarai Ketua KPUD Kabupaten Sintang, Bapak Edi Susanto, yang menyampaikan bahwa untuk distribusi logistik di Kabupaten Sintang ada 14 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang tersendiri ada 390-an satu desa, sekitar 16 kelurahan. Sedangkan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Sintang ialah 1.509 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap 3.891 jiwa. Maaf, saya ulangi, 318.891 jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki 164.078 pemilih dan pemilih perempuan 154.713 pemilih. Untuk pendistribusian logistik memang agak sedikit berbeda di Kabupaten Sintang dimulai tanggal 22 kemarin karena ada beberapa kecamatan yang masih belum bisa terjangkau full oleh perjalanan darat, yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, yaitu perbatasan Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah itu menggunakan logistik melewati satu kabupaten lain, yaitu Kabupaten Melawi. Setelah melewati Kabupaten Melawi, maka logistik diangkut lagi menggunakan kendaraan sungai. Setelah itu baru diangkut dengan beberapa TPS dan pelosok, diangkut dengan manual, seperti digendong seperti itu, rekan. Ya. Dan sejauh ini lancar ya berarti ya, rekan Henry? Tidak ada laporan sejauh ini hasil wawancara kami dengan Ketua KPUD Kabupaten Sintang barusan, KPU Kabupaten Sintang terus memantau jalannya proses pemilihan dan sampai saat ini sekitar pukul 09.01 di Kabupaten Sintang proses pemilihan umum pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, dan kira-kira nanti TPS akan ditutup pukul berapa? Seperti yang sudah digali tadi, yaitu TPS akan ditutup sekitar pukul 12.00, dilanjutkan dengan pemilih sekitar pukul 1 sudah selesai untuk pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Baik, terima kasih rekan Henry untuk laporannya dari Kabupaten Sintang. Selamat bertugas kembali, kami tunggu untuk update laporan berikutnya. Senang sekali kalau kita lihat ya, banyak meskipun Sintang ini kawasannya tadi dijelaskan harus lewat sungai, digendong. Sulit terjangkau. Dan apalagi cuacanya untuk saat ini sedikit mendung berawan juga, tapi ternyata warga Indonesia masih terus semangat untuk memilih dan juga menggunakan hak suara pilihnya juga di hari ini. Lancar ya, so far yang kami dapatkan dari laporan-laporan yang masuk sejauh ini masih lancar. Kami akan ke informasi dan juga bahasan berikutnya. Center People usai jeda, tetap di Jawa Pos Update.
rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela kegiatan APEC 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Nusantara People, kami masih akan mengupdate bagaimana kondisi di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah di Indonesia sepertinya ya. Sampling-samplingnya aja ya. Termasuk yang kali ini kita akan ke Kabupaten Belu, di mana rekan Benny Allen sudah ada di TPS 01 Tohe Leten di Kabupaten Belu. Benny, selamat pagi. Halo, selamat pagi pemirsa di rumah dan rekan-rekan yang berada di studio. Pada saat ini telah berlangsung pemungutan suara di salah satu TPS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Toheleten, Kecamatan Raihat. Terlihat antusias masyarakat mulai berdatangan dengan membawa C pemberitahuan dan KTP elektronik. Dan para DPT langsung diarahkan ke dalam ruangan pungutan suara oleh petugas KPPS. Dari petugas KPPS sendiri di sini terlihat menggunakan seragam adat atau pakaian tradisional dengan khas Kabupaten Belu, yaitu batik dan menggunakan destar atau topi yang dilingkarkan di kepala. Untuk antusiasme warga di sana, apakah sudah mulai rame, Benny? Sejauh ini sudah sangat ramai, sudah sekitar 50-an% antusias masyarakat yang datang ke sini dari total DPT ada 257 DPT, terus diantaranya ada pemilih laki-laki sendiri ada
berapa tadi? Dari total 250 DPT, total pemilih laki-laki ada 125, total pemilih perempuan ada 132. Oke. Terus C pemberitahuan didistribusikan ada 171. Kemudian yang tidak dapat ditemui 1 orang dan yang tidak terdistribusi ada 85 C pemberitahuan. Oke. Benny, kami lihat di TPS ini ada dekorasi bunga-bunga. Apakah memang ini disiapkan untuk khusus pada pilkada kali ini atau seperti apa? Ya, untuk dari TPS 1 Desa Tohe sendiri memiliki keunikan dengan mendekorasi ruang TPS-nya menggunakan dekorasi acara atau dekorasi wedding. Diketahui ini sudah disiapkan dari jauh oleh pihak desa sendiri. Diketahui juga desa ini adalah desa yang berdekatan atau bertetangga langsung dengan negara Timor Leste. Mungkin cuma berjarak 1-2 desa langsung ke Timor Leste. Baik, terima kasih. Memang semua warga di sana ikut bergotong royong meramaikan pemungutan suara ini ya, Benny ya. Ya, baik. Benny, terima kasih laporannya dari Toheleten, Kabupaten Belu yang ternyata memang cukup dekat dengan negara tetangga. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali, Benny. Menyenangkan sekali kalau melihat antusiasme bahkan yang ada di pinggir berbatasan dengan negara lain pun juga mereka memakai kostum. Betul, memeriahkan bersama. Jadi yang namanya pilkada, benar, namanya pilkada itu nggak harus musuh-musuhan, nggak harus panas-panasan, apalagi kita memiliki beberapa pilihan suara yang berbeda-beda, tapi ini memang untuk menyongsong Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya, pemirsa. Yang penting semangat untuk memberikan suaranya. Masih ada waktu untuk yang belum datang ke TPS ya. Nanti kita masih akan hadirkan beragam informasi lainnya usai jeda untuk Anda. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita, dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, tiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela kegiatan APEC 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita, dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, tiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. So now we face to face.
update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Bagi Anda khusus pelanggan IndiHome, Anda bisa menyaksikan Jawa Pos TV. Berbagai program kami sajikan, mulai dari informasi kesehatan, olahraga, tren otomotif, kuliner, hingga peristiwa terkini yang dikemas dalam program berita update. Saksikan Jawa Pos TV di IndiHome. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat, dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Ya, Saudara People, masih di update Pilkada 2024. Kita akan menuju ke Pontianak sekarang untuk melihat bagaimana situasi di sana bersama dengan rekan Hendra. Selamat pagi, Hendra. Selamat pagi. Ya, Hendra, silakan untuk laporannya dari Pontianak. Bagaimana situasi di TPS tempat Anda berada sekarang? Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di TPS 20 di Jalan Hadi Samanhudi, tepatnya di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan di mana saat ini dapat kami laporkan antusias daripada masyarakat Kecamatan Pontianak Timur, khususnya yang berada di TPS wilayah TPS 20 ini sangat antusias sekali untuk mendatangi TPS ini dalam rangka menyalurkan hak pilih mereka pada hari ini, yang dimana pada hari ini di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, juga mengadakan pemilihan kepala daerah, ada gubernur dan juga wali kota Kota Pontianak itu sendiri. Dan untuk di TPS 20 ini sendiri ada 502 pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya pada hari ini. Dan sampai saat ini kondisi di TPS 20 sendiri juga masih berjalan lancar sebagaimana mestinya, dan juga petugas yang berada di TPS itu sendiri tetap masih menunggu kedatangan daripada partisipasi masyarakat dalam rangka untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedikit kami informasikan untuk di Kota Pontianak sendiri, ada 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mengikuti ajang pemilihan kontestasi Pilkada di 2024 ini, di mana di pasangan nomor urut 1 ada petahana dari Bapak Edi Rusti Kamtono dan juga Bapak Bahasan. Kemudian di nomor urut 2 itu ada Bapak Haji Mulyadi dan juga Ibu Hartija, yang berdasarkan informasi kami terima bahwa masing-masing paslon ini tadi juga sudah melakukan
hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di masing-masing TPS paslon ini tersebut. Dan untuk Gubernur Kalimantan Barat sendiri ada 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2024 ini yang mengikuti pemilihan masing-masing diantaranya di nomor urut 1 ada Pak Haji Sutarmiji dan juga Bapak Didi Haryono, dan juga di pasangan nomor urut 2 ada Pak Haji Rianursan dan juga Kris Santus Kurniawan. Kemudian di pasangan nomor urut 3 ada Bapak Muda Mahendrawan dan Bapak Cakio Senior. Dan pemirsa, dapat kami laporkan kembali bahwa situasi di TPS 20 ini sampai saat ini masih berjalan kondusif, dan tentunya harapan besar daripada masyarakat sekitar maupun Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya pada pesta demokrasi tahun 2024 ini tentunya membawakan harapan besar bagi mereka untuk dapat membawa Kalimantan Barat dan juga Kota Pontianak khususnya ke depan bisa tambah lebih baik lagi seperti itu. Demikian yang mungkin dapat saya laporkan dari Kota Pontianak, dari Endra Despani sebagai reporter dan juga Zikri sebagai kameramen. Terima kasih. Terima kasih Hendra melaporkan dari Pontianak ya. Tampak juga memang masyarakat masih berada di TPS untuk berikan hak suaranya. Kami tunggu untuk update laporan selanjutnya Hendra. Selamat bertugas kembali. Ya, masih berkaitan dengan Pilkada 2024, seluruh Indonesia sedang mencari pemimpin di daerahnya masing-masing, menjadi mencari pemimpin yang terbaik. Dan untuk membahas Pilkada 2024 ini di studio, kami sudah bersama dengan Bapak Surokim, pengamat politik yang sudah bersama kami. Pak Surokim, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sempat mencoblos atau masih nunggu nanti injury time? Di sini ya Pak ya? Sama berarti dengan kita ya, masih belum celup tinta. Pak Surokim, melihat so far perjalanan dari kampanye sampai akhirnya hari ini pencoblosan, apa yang Anda amati Pak Surokim? Tentu pertama kita berharap bahwa pesta demokrasi itu adalah ekspresi lalu kemudian hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Otomadness. Movie Lab
Pakai Mini Pro G, saya pakai untuk daily dan touring kalau setiap ada event Grafindo sih. Nah, pastikan mobil kalian harus cuci bersih. Untuk Madness hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Kembali di Santar People di Jawa Post Update dan masih di update Pilkada 2024. Kami bersama dengan Pak Surokim, pengamat politik yang sudah hadir di studio bersama kami. Pak Surokim, sekali lagi pertanyaan saya masih sama, melihat beberapa TPS yang kami mendapatkan laporannya tadi, antusiasme mereka hadir ke TPS, perjalanan kampanye hingga hari ini, hari H pemilihan, apa yang Anda lihat dari dinamika politik saat ini? Ya, esensi demokrasi itu sudah sering saya sampaikan, intinya adalah pesta bersama. Pesta bersama. Bahagia menjadi kata kunci, damai menjadi kata kunci. Sepanjang pemilu bisa dilakukan dengan riang gembira, bahagia, dan aman, itu saya pikir gitu ya? Demokrasi elektoral khususnya akan punya makna. Tapi kalau kita tidak bisa membuat pemilu ini dengan damai, tidak bisa menciptakan suasana bahagia dan riang gembira, sebenarnya pemilu itu masih penuh catatan. Nah, riang gembira ini bisa diwujudkan dalam banyak hal. Membuat TPS yang menarik, persahabatan, saling respek, itu penting. Walaupun faktanya memang kita akan berbeda pilihan. Dan itu semua akan mendewasakan. Nah, saya tentu menyambut baik segala ikhtiar dan upaya yang kemudian bisa membuat jalan dari demokrasi itu bisa memenuhi ketiga unsur itu. Karena di Jawa Timur sendiri daerah-daerah rawan konflik juga masih banyak ya Pak ya? Sering terjadi ya. Beberapa daerah bahkan kemudian timbul konflik yang kemudian memakan korban. Tentu ini menjadi catatan bersama. Kata kuncinya bahwa tidak sepatutnya demokrasi elektoral itu membawa korban. Itu paling penting. Dan kita harus bisa membahagiakan diri dengan pemilu ini. Itu penting itu. Jadi kalaupun toh kemudian ini kan kontestasi kekuasaan, itu harus diselenggarakan by peace, dengan damai. Sehingga kemudian di atas semua kontestasi itu pertimbangan kedamaian, pertimbangan persahabatan, respectfully itu menjadi penting. Pak Surokim, ini kan kita baru pertama kali nih pilkada serentak se-Indonesia gitu ya. Tentu ini menjadi satu hajatan yang terbesar mungkin bisa dibilang gitu kan. Kita ada yang memilih sampai ada beberapa paslon di sana dari kepala daerah tingkat 2, tingkat 1 dan sebagainya. Menurut Anda apakah memang ini so far berjalan dengan baik atau penuh catatan tadi itu? Agak gagap juga nih gitu dengan hajatan yang sebesar ini. Ya, overall secara umum insya Allah bisa berlangsung dengan baik ya. Saya lihat TNI Polri sudah menyiapkan semua perangkat itu, tapi yang paling penting sebenarnya adalah partisipasi publik. Beberapa daerah yang masuk dalam kategori merah saya kira sudah teridentifikasi dan pihak keamanan juga sudah mencoba mengantisipasi itu, kemudian supaya bisa berjalan dengan baik. Saya kira saya sependapat dengan pendapat banyak ahli bahwa Indonesia ini adalah laboratorium pilkada yang paling luar biasa.
Bahkan khusus Jawa Timur aja sekarang kalau tidak salah KPU itu kedatangan tamu hampir 300 dari luar negeri untuk memantau, untuk melihat secara langsung bagaimana kontes pemilihan gubernur Jawa Timur yang kebetulan kok diikuti oleh Tiga Serikandi. Itu menarik perhatian publik. Makanya Indonesia itu jangan dianggap remeh ya, dia menjadi laboratorium politik yang paling lengkap sepertinya. Dibandingnya ke Indonesia. Betul, ya Mas menarik ya? Perhatian masyarakat internasional, keberagaman demikian tinggi, kok pemilunya bisa berjalan baik, kemudian penyelenggaraannya itu bagaimana, itu menarik perhatian pemerhati internasional, dan tentu itu akan membahagiakan kita semua kalau kemudian pemilu ini bisa berjalan damai dan baik. Nah, untuk 5 tahun ke depan deh Bapak, ini kan juga kalau kita lihat sekarang, tahun-tahun sekarang juga banyak juga generasi-generasi baru yang mungkin masih belum melek politik. Padahal tujuannya pilkada ini kan memang untuk masa depan, begitu kan. Bagaimana juga untuk pemerintah yang lebih bijak, lebih baik lagi, biar masyarakat ini tidak terlalu apatis ke depannya, begitu. Ya, problem partisipasi itu memang tidak hanya di kita ya, di berbagai negara pun juga selalu problematik. Pada kian kritis, kian tinggi pendidikan, ya kian mereka itu tingkat partisipasinya, bahkan di Amerika itu ya jarang bisa mencapai angka di atas 55%. Nah, kalau di kita ini masih alhamdulillah ya pilkada itu bisa 60%, pilpres bahkan 75% itu ya masih cukup tinggi. Artinya bahwa partisipasi masyarakat kita masih cukup bisa diandalkan. Bahwa di sana ada pergeseran suara, ya. Angka pemilih rasional kita sekarang di kisaran 28%. Angka golput kita yang tidak datang ke TPS dan sengaja tidak memberikan suaranya di kisaran 10-16%. Ya, yang tidak datang. Swing voter kita juga masih tinggi di kisaran 23%. Jadi memang menarik ya sebenarnya pilkada ini sebagai salah satu laboratorium ilmu politik yang bisa kita cermati bersama, dan kata kunci dari partisipasi itu sebenarnya adalah tautan kepentingan. Sepanjang pemilih kita itu punya kepentingan terhadap pemilu, rasa-rasanya tidak susah untuk membawa mereka ke TPS, khususnya yang pemilih rasional dan kritis tadi ya, yang 27% itu. Tapi kalau pilkada ini dianggap tidak membawa dampak apa-apa bagi mereka, ya mereka sebenarnya ingin menghukum kepada penyelenggara pemilu, kepada kontestan gitu. Makanya kemudian ini menjadi tugas kita bersama. Tapi saya percaya data survei sejauh ini betul bahwa Gen Z khususnya yang generasi Z yang 7% pemula dan total 17% sampai umur 30 tahun itu memang apatis terhadap politik. Tapi jangan salah, apatis-apatisnya mereka tetap datang ke TPS. Itu yang membahagiakan. Jadi mereka masih istilahnya bisa membersamai orang tuanya, ayo ke TPS gitu. Jadi dibalik mungkin apatisme Gen Z, percayalah bahwa mereka masih punya itikat baik untuk melihat bahwa politik ini sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan sudah sering kita sampaikan dalam literasi politik, kalau ingin perubahan, jalan satu-satunya melalui partisipasi dalam pemilu. Gitu. Jangan apatis, gitu, manfaatkan. Apapun mungkin alasannya ya, untuk Gen Z mungkin ada yang memilih demi diskon, mungkin ada. At least itu adalah salah satu cara yang lebih baik lagi untuk memilih daripada tidak memilih sama sekali ya. Itu kita udah bahas tentang pemilihnya, bagaimana tentang yang dipilih nih, calon-calon pemimpinnya. Nanti kita lanjutkan lagi bersama dengan Pak Surokim. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo,
setiap Kamis sampai Sabtu. Hanya di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang